Shalom sahabat, semangat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, semangat iman. Kembali bersama saya dengan Pastor Iskandar Dahi di Batam. Malam hari ini saya memang sengaja baru tampil agar kita semua boleh menikmati ibadah-ibadah yang berlangsung sepanjang hari ini. Dan biarlah siaran ini kemudian melengkapi semua sukacita kita, melengkapi semua kebahagiaan kita. Karena hari ini kita bersama-sama dengan gereja di seluruh dunia memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Malam hari ini tema yang saya berikan adalah persiapan untuk menerima kuasa. Wow. Persiapan untuk menerima kuasa. Kenapa saya katakan persiapan untuk menerima kuasa? Karena saya berharap agar siaran ini juga boleh disampaikan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang belum menerima Roh Kudus. Karenanya biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini kita semua boleh tahu apa yang dimaksudkan dengan persiapan untuk menerima kuasa, tema yang saya angkat malam hari ini. Firman Tuhan buat kita adalah dari Kisah Para Rasul 1, ya, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Perikopnya, Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Perikop ini Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11 adalah ayat-ayat yang sangat populer, dan itu setiap kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu pasti disampaikan dalam banyak sekali khotbah-khotbah dimanapun itu. Tapi malam hari ini saya mau katakan, hari ini ketika kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, sesuai dengan perikop yang kita baca, maka ada 3 hal yang bisa saya sampaikan dalam rangka persiapan untuk menerima kuasa, berdasarkan perikop yang kita sudah dengar bersama. Yang pertama adalah request. Bangsa Israel, para murid, sungguh-sungguh sebenarnya merindukan ketika Yesus sudah bangkit dari kubur, maka mereka merindukan raja yang akan memerintah. Sehingga mereka meminta kepada Yesus, apakah tidak memungkinkan dalam hal ini, ya, dia memulihkan kerajaan bagi Israel. Itu menyangkut sebuah request. Tapi Yesus menjawab, tidak ada yang bisa mengetahui Bapa yang menentukan waktu. Artinya begini, dalam hidup kita sehari-hari tentunya kita punya banyak request. Kita punya banyak request, kita punya banyak permohonan, kita punya banyak pergumulan tentang hidup ini. Nah, mungkin selama ini
daftar request kita, permohonan kita, permintaan kita kepada Tuhan itu sudah begitu panjangnya. Tapi seolah-olah Tuhan begitu jauh dan Tuhan belum memberikan respon atas setiap request yang kita sampaikan kepada Tuhan sebagaimana para murid tadi. Tapi kemudian Yesus berkata di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wow, ternyata bukan karena Tuhan tidak peduli kepada kita, Tuhan tidak sayang kepada kita sehingga begitu banyak request yang belum Tuhan genapi dalam hidup kita. Dia berbicara tentang kuasa dan itu boleh kita alami, boleh kita terima ketika kita sudah menerima Roh Kudus. Berbicara tentang Roh Kudus, Yesus berkata itu adalah berbicara kita akan menerima kuasa bila Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Nah, sahabat, ketika Yesus sesudah naik ke surga, maka di hari yang ke-50, Pentakosta, maka terjadilah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dan luar biasa. Dan itu juga akan saya sampaikan nanti, tepat pada hari Pentakosta. Tapi malam hari ini, yang saya mau sampaikan kepada kita adalah bahwasanya ada 3 hal yang paling penting menyikapi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Yang pertama tadi adalah request. Lalu yang kedua adalah kuasa. Kita harus menerima Roh Kudus. Bagaimana kita bisa menerima Roh Kudus? Maka mulai dari malam hari ini, persiapkan dirimu. Minta kepada Tuhan agar nanti pada peringatan Pentakosta engkau juga akan dilawat oleh Tuhan. Engkau akan menerima Roh Kudus Tuhan. Karena tanpa itu kita bukan siapa-siapa dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga request kita tadi di atas akan hanya menjadi daftar permohonan, daftar pergumulan, dan seterusnya. Tetapi jika kita menerima Roh Kudus dan kita punya kuasa, maka request kehidupan kita akan bisa minta kepada Tuhan dengan penuh keyakinan. Sebab Yakobus 5 ayat 16 berkata, doa orang benar besar kuasanya. Dan saya terlalu percaya sebagai orang benar, kita pasti kepenuhan. Kita selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Atau jika tidak, maka kekristenan kita perlu kita ragukan. Yang ketiga adalah kita harus move on. Selalu move on. Ketika Yesus naik ke sorga, mereka menjadi terperangah, terpelongo. Sampai Yesus kemudian ditutupi awan. Lalu ada malaikat yang datang kepada mereka dan berkata, ngapain kamu masih ada di sini? Ketika Yesus berkata kepada para murid, maka perintah berikutnya adalah mereka harus move on. Termasuk kita sekarang, mereka harus move on. Mereka harus move on, mempersiapkan diri mereka sedemikian rupa. Demikian juga kita hari ini. Mari kita move on. Kita move on dengan mengambil sebuah tindakan iman. Kita boleh mempersiapkan diri kita sedemikian rupa. Kita bersemedi bersama dengan Tuhan. Kita masuk dalam puasa. Kita masuk dalam pujian dan penyembahan. Yang intinya kita minta Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita. Agar kita punya kuasa. Sehingga request kehidupan tadi yang di atas boleh kita doakan dan tergenapi dalam hidup kita. Dan kemudian dengan kuasa itu kita bisa move on. Secara khusus melakukan tugas amanat agung. Sampai di sini kita berdoa. Bapa terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih, Roh Kudus terima kasih. Dan biarlah malam hari ini
ketika kami semua sudah mendapatkan pemberitaan firman Tuhan tentang bagaimana kami melakukan persiapan kami untuk menerima kuasa. Tuhan, Engkau yang memberkati kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa sahabat.